mungkin Alec alias Owen itu juga pernah ada di MPL. Tapi mereka tidak membawa poros trio mid mereka di MDL kemarin. Line up poros juara mereka juga. Karena Hijume ternyata yang ada di sisi mid lane-nya. Tapi ya, Jason Sin akan ditutup beserta dengan adanya 1-1 masih ya. Ya, mungkin kita akan melihat di mana Yasuke bisa bermain farming dengan sangat cepat. Tapi dengan adanya first pick dari RRQ, mereka biasanya akan mengandalkan hero satu, hero power yang bisa mengontrol semua. Dan mungkin ini adalah hero power mereka yang bisa mengontrol. Dan Sunes, apakah akan memaksimalkan Lancelot? Karena untuk mendapatkan Lancelot, sebenarnya bisa kita bilang cukup sulit. Apalagi kalau dia punya performance screen yang sangat luar biasa. Ya berarti ini bakal jadi pembuktian juga ya kalau misalkan kita melihat lagi satu pemain assassin yang muncul dari match ini. Terutama ketika ada Zuxin juga yang menjadi option dari alter ego. Akankah ini menjadi sinyal kalau nanti Yasuke bisa membawakan hero tank jungle? Oke. Tapi mungkin buat kalian yang penasaran dari mana Zunesh ini pernah ada di tim Bad Cave XO. Ya, bukan dari Anarki Sena ya. Iya, untuk backgroundnya ya. Iya, backgroundnya. Itu kalau nggak salah ada di sekitaran Jakarta Utara atau PIK ya, setahu aku. Itu untuk base-nya, Oke. Home base-nya lah ya. home base-nya mereka. Oke. Zuxin, Uranus. Bisa kita bilang Uranus akan bisa menjadi salah satu hero yang sangat mengganggu di fight secara jungle. Tapi jangan lupakan juga, ngomongin ke arah Idok. Ini dia salah satu roamer yang benar-benar cukup membuat kita terkejut kehadirannya. Ya. Terlalu banyak permainan versatile sebagai roamer. Ya. Initiator, Bisa. pick over, healer. Momentum juga bisa, Profesor. Funny. Dan Funny. Wow, ini akan menjadi pertarungan sangat menarik. Muda-muda, player muda berbakat. Iya, mekanik. Mekanikal tinggi. Yang kita tahu jempolnya masih fresh. Yap. Ini yang akan dipertunjukkan dan Toy dengan Moskov balik lagi. Ini harusnya udah diperhatikan oleh Alter Ego sih. Dia nggak boleh benar-benar melupakan gimana caranya Fanny-nya harus bisa bersinar, Profesor. Harus ya, karena mau dari sisi manapun udah di zoning nih, udah di screening nih sama Uranus. Dan kita tahu power Uranus dari patch kemarin itu benar-benar buff-nya begitu luar biasa. Eve juga ditutup karena menjadi lawan matchup yang sepadan dengan Zuxin. Jadi sangat wajar untuk sekarang kita melihat ada ban terhadap Eve. Oke. Yes, ditutup. Tapi respon dari RRQ mereka bakal bisa persempit juga ke arah gold lane-nya. Dan itu dia Bruno yang sudah mulai naik nih ya. Ke pilihan draft ban and pick. Yes. Tapi kalau bisa dibilang Res salah satu yang cukup menarik. Dia udah menyambangi dua tim besar. Dewa. Onyx dan RRQ. Dua tim yang sudah menjuarai MPL. Terus juga punya pengalaman di Dewa. Di Dewa. Punya pengalaman. Ya, bayangkan, ya kan? Kalau Albert, karena setahu aku Albert 3. 3 ya? Iya. 3 dia. Siapa lagi yang RRQ? 3 ya? RRQ, EVOS, Onyx. Ya. Siapa lagi ya, Be? 3 ya? Belum ada ya? RRQ, Evo, Sonic. Baru 2. Iya, Albert baru doang. 2 ya? Albert So doang. far paling 2 sih. Iya 2 ya. Oke. Tapi Chow ditutup. Dan itu adalah salah satu hero power juga untuk Alec. Kita harus kenalan dulu sama Alec karena kita bisa menyebutnya Owen. Owen ya? Iya, Owen. Alec. Ini Alec apa? Si dia Alec. Alec, Owen. Emang biasanya perubahan nama tuh membawa rezeki yang berbeda juga. Benar. Setuju. Iya. Ya, oke. Pick keempat, mungkin bakal coba untuk buka ke arah gold lane-nya dulu sekarang. Harit, itu dia. Dia langsung mainkan Harit untuk sebagai god laner dari tim Alter Ego. Dan dua pick terakhir mereka akankah ngebuka healer ataukah menuju ke roamer pick over? Karena Idok cukup versatile, ada Kufra, ada Kaja, Ada Franco. ada Franco. Aku lebih suka Tigreal di sini jawabannya. Tigrun pun juga boleh dan sama dan kita lihat Kaja seperti yang sudah kita sedikit prediksi. Terlalu banyak hero Idok. Ini akan cukup membingungkan ketika targeting utamanya ke arah Idok. Oke. Adanya single target lock udah dimiliki oleh RRQ ya. Berarti jawabannya roamer seperti apa yang akan bisa nge-react Prof dari Alter Ego? Malah aku merasa Tigreal ini malah bagus di Alter Ego semenjak ada Kaja kayak gini. Ya, aku setuju. Iya, kayak action reaction ya, balik lagi. Ketika nantinya Kaja bikin action duluan, bakal ada yang nge-react dan Tigreal adalah hero yang bagus untuk menjawab hal tersebut.
Atau mau hero dengan capacity yang kayak Hylos sekalipun menurutku bakal bagus, tapi balik lagi ingat udah ada Uranus, kalau ditambah Hylos, efek sisinya bakal minim banget. Ruby gimana Ruby? Mereka kalau ngomongin ke Ruby, yang ditakutkan adalah poking damage dari Parsias yang Ya, kuat. Sun rises when I Dan give the kita word. lihat cancelization mereka ke arah Khalid. Khalid, oke, setidaknya ada efek stun ya, daripada tidak sama sekali. Dan Khalid kita tahu sendiri untuk di area sungai dia bakal kuat sekali Sangat. untuk Oke. adu poke damage. Nah, kalau menurut Aul dan Profesor KB, Res apakah masuk ke Youngblood? Res masuk ke Youngblood sih harusnya. Profesor? Kalau berdasarkan umur iya, Iya. berdasarkan pengalaman e-sport enggak. Alright. Oke, dua statement yang cukup berbeda. Tapi kalau gua pribadi, gua lebih ke arah Youngblood. Iya. Karena Res masih dalam waktu yang cukup minim. Mungkin ini adalah season terakhir dia jadi Youngblood kalau menurut gua. Oke. Iya, itu masuk akal. Kalau menurut gua ya. Tapi still Youngblood. Dan Youngblood versus veteran Nino menjadi hal yang menarik. Dua tim yang sangat menarik akan bermain dengan generasi terbaru mereka. Mampukah Alter Ego bersinar? Ataukah Araki Hoshi akan menunjukkan kualitasnya? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Let's go. Dengan membawakan Supras Effect dari Kaja milik Idok. Namun kalau kita lihat head to headnya di arah EXP ini, Nino kayaknya udah coba untuk main agresif, dia bakal coba untuk menangin jalannya terlebih dahulu. Iya. Dia pengen banget ya kalau bisa dilihat di sana mencoba untuk mengganggu ke arah jungle, tapi dengan sangat cepat sudah dibantu untuk dilihat di arah mid. Alex! First blood, itu dia. Coach Navari telah bersabda, hati-hati sama Alex. Wow, first blood dan bahkan yang gak segan-segan flicker yang mahal juga dapetin poin kill yang cukup penting karena mid lanernya itu Rins yang hilang. Ya, dia Alek ya. Betul-betul mengejutkan dengan adanya satu pergerakan flicker yang tidak begitu sia-sia. Apalagi semenjak kita melihat bahwa dia membawa Trill juga di sana. Jadi wajar sekali kalau di early udah ada damage. Oke, melihat dari emblemnya kali ini, rotasi akan sangat cepat sih dari sosok Hijume. Dan itu harus diperhatikan loh. Itu kalau sembarangan dia gak lihat map dan informasi miss sedikit saja itu bisa hilang loh. Ya, ini River dikuasai banget sih harusnya sama Alter Ego ya, Prof. Ya, semenjak first blood tadi ya. Apalagi targetnya adalah Rins dan sangat mudah sekali untuk bisa nge-screening di area dari mid lanernya. Junash. Oh, Retribution digunakan tapi Alin di sana masih ada healing. Tapi nampaknya Riz kali dan satu point kill didapatkan Flores. Karena tidak ada lagi flicker. Meanwhile Nino di arah top lane hampir ter-take dan one last hit. Riz. Vengeance tidak ada kali ini. Satu vengeance terakhir walaupun markingnya ada. Tapi sayang sekali masih cooldown. Dan ini dia talent prediction. Oke. 3 menuju ke arah Alter Ego dan 3 menuju ke arah RRQ. Wah, cukup seimbang ya karena kita masih butuh pembuktian dari para Youngblood ini. Seperti apa mereka membawa permainannya, tapi top lane sudah mulai terjadi keramaian. Oke, menuju ke arah belakang Nino, tapi sayang sekali Vengeance yang menuju ke arah minion jadi cooldown untuk saat ini dan Rez tidak bisa masuk lagi lebih banyak. Tapi satu hal yang sangat penting adalah Alek akan bisa men-zoning out, tapi sayangnya Alek masih berada di level 3. Begitupun juga Riz, tidak ada Venom Strike, tapi Nino menjadi tangga utama dan oh my god, Final Slash yang miss! Meanwhile menuju ke arah belakang ada sebuah jawaban dari Riz yang masih berada di level yang sangat minim yaitu level 3. Ya, Reza juga ke-trigger ya dari suatu buah flicker untuk mundur. Oh, balik lagi. Oh my god, Alek Alek! berhasil men-zoning out Idok. Ter-take down tepat aja flicker. Zoning out menuju ke arah langsung lock. Dan bahkan Yasuki dibebaskan untuk mendapatkan Tarto membuat terbakarnya. Dia masih mendapatkan double kill. Alter Ego, the new family. Benar-benar mengacak-ngacak RRQ. Alter Ego kayaknya hanya agresif sih. Ya, sesuai dengan tadi yang di-mention sama Coach Navari ya. Bahwa permainan mereka akan sangat-sangat agresif sekali. Dan early game yang sangat manis, 2000 gold lead all soalnya. Ini langsung didapatkan dengan objektif yang begitu manis juga. Iya, dan mereka juga nggak terlalu terburu-buru. Mereka benar-benar setup semuanya dengan begitu disiplin. Mereka secure yang dapetin point kill, ada yang dapetin turtle. Dan bahkan dengan joinnya juga tadi RV di arah tengah, ngebuat dari Rez agak sedikit makin patah nih. Untuk bagaimana dia bisa melakukan rotasi, Prof. Mereka makan satu-satu ya. Iya. Idoknya dulu, Rinsnya di zone out. Pas gak ada flicker udah pasti Rinsnya gak bakal seberani itu untuk maju ke depan. Tapi yang cocok dengan permainan agresif seperti ini memang Hijume. Dari dulu dia muncul. Permukaan tapi lihat. Bajing Sesor keluarga mencari Rez. Langsung ditarik. Gajah. Punishment yang sangat mahal dari RRQ. Youngblood versus Youngblood. Nah, seperti biasa ya, yang dimana Youngblood mungkin perlu
kalkulasi lebih matang lagi. Tadi Hijumenya lagi nge-clear di bagian mid lane, jadi nggak bisa backup di bagian sana. Wah, dihukum bener hari-hari penghukuman dari Diva Judgment. Aha. Membuat Alex harusnya berpikir 2 kali, karyanya ini udah bukan early yang bisa dia mainkan seperti tadi. Harus lebih sabar lagi sih kalau menurut gue. Iya, dan ternyata dengan adanya Fury Hammer juga ya dari Hijume dive in, Toy, flicker for defensive, dikeluarkan begitu saja, masih bisa selamat. Tapi tidak bisa terlalu lama. Tidak bisa bermain dengan cukup panjang. Karena umur dari Toy dengan berada di level 6 tanpa adanya item memang tidak bisa terlalu banyak dia bertahan. Hijume mencoba untuk menghindari dan puncher yang sangat manis dari Sunis. Gagal mendapatkan Hijume. Meanwhile, Yasuke benar-benar membuat manis permainan dari Alter Ego. Bukan hanya Yasuke yang manis, tapi Yasuke juga. Bener-bener ya, apa yang dilakukan sama Alter Ego, mereka agresif tapi terlihat cukup disiplin ya. Alex ngorbanin nyawa berkali-kali tapi dia mancing resource, bro. Ya, terlalu banyak ya resource-nya termasuk dengan Divine Judgment juga. Sehingga ya Yasuke-nya tinggal masuk aja. Execution plan-nya manis banget dan matang sekali. Sebagai pemain yang boleh dibilang rookie ya, balik lagi. Youngblood kita benar-benar menunjukkan bahwa mereka udah setara dengan para pemain di MPL. Yap. Wah, ada pembuktian ya, Turtle didapatkan. Hijume kembali lagi mencoba untuk menangkap di mana Rest kali ini masih bisa bertahan tapi tidak ada lagi pinian. Tidak ada yang bisa dimainkan dengan adanya permainan dari Vengeance yang dia miliki. Meanwhile dari bottom lane, RV bersama dengan Alex bertahan dari ganking yang terjadi. Yap, sama-sama bertahan sebenarnya keduanya juga, top dan juga bottom lane-nya. Tapi Alex hati-hati. Karena kita ngelihat ini dari RRQ udah berani juga untuk bisa ngepanis keberadaan dari seorang Alex. Harusnya Pasti, ya. udah pasti. Ini Alex salah langkah sedikit emang bahaya banget, apalagi dengan adanya Glowing One. Itu yang bakal menutup juga bagaimana Regen dari Alex. Itu kalau ada stun itu Alex bisa ke tembok kita bila tidak dapat sana langsung ada cutthroat kembali terjadi. 2 poin kill hampir didapatkan tapi nampaknya berpersiapan dari tim Alter Ego. 1 poin kill terhadap Prince udah cukup. Flicker dikeluarkan, Toy masih bisa selamat. Mampukah Sunes membawa para pasukan dari tim RRQ ke game yang dibutuhkan oleh Toy? Waktu menit ke-12, 15 atau lebih mungkin. Yap, agak sedikit sulit ya. Apalagi Nino-nya juga ini benar-benar ngeganggu banget untuk Res bisa bertahan di lane. Karena akhirnya ngebuat dari Res agak sedikit telat jalan untuk ngebantu teman-temannya, bro. Ya, dan jangan lupa juga ya kalau misalkan sekarang udah Glowing One dari Hijume. Jadi dia bakal lebih berani nih untuk ngelakuin poke damage ke depan. Oke, di sana membuka jalan untuk sosok dari Alex. Langsung dapat ketemu poin juga bahkan double kill. Didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Zoning out para pasukan dari tim RRQ. Mereka membongkar. Dan bahkan mereka membuat Alter Ego masuk dengan manis. Balik lagi, Yasuke. Dibukakan jalannya, masuk dengan manis. Eksekutor, the real assassin jungler. Ya, tapi ini benar-benar Alter Ego satu suara sekali. Masuk. Ini kental banget dari El Familianya. Tapi yang memang bisa kita bilang Alter Ego memang cocok untuk gameplay player-player agresif seperti ini dari dulu. Yang dari zaman kalau bisa Uji. tabrak turret ya. Tabrak turret. Iya, mereka kayak bener-bener agak nggak peduli dengan adanya kehadiran dari turret. Yang penting targetingnya ke orang. Siapapun itu. Dan ini bener-bener jadi perfect formnya juga nih. Kita melihat early game yang sangat agresif sekali, langsung hampir 7.000 gold. Oh no, Fanny Perfect Turtle. Wah ini bencana banget untuk RRQ. Ya. Bermain di early game dengan Perfect Turtle berat banget untuk Toy harusnya. Plus bisa purple buff juga, Ido. Memaksa menuju ke arah Ido, kilat di telan booming, instant damage. Bahkan lihat bukan hanya Perfect Turtle. Objektif purple buff pun dari seorang Suris bakal mendapatkan. Menghindari damage dengan adanya Phantom Execution dan juga Throne. Itu tanda salah satu Lancelot udah tidak ada lagi escape skill mechanism. Wah, dan turret-turret dari Alter Ego juga benar-benar terjaga loh. Ini cuma ada cicilan aja di arah bottom lane yang terlalu utuh dan akhirnya ngebuat dari RRQ dalam keadaan yang sangat-sangat membingungkan. Mereka mau coba untuk mainin pick off powernya tapi seperti masih belum berjalan, bro. Iya, dan first item dari Res menuju kepada Oracle. Yang biasanya mungkin kita lihat ada beberapa pilihan item yang lebih banyak ya optionnya. Kayak misalkan mungkin, boleh mungkin tujuannya ke arah dari Thunderbelt. Atau bahkan mungkin Domi dulu untuk mengurangi efek life bane. Persenan dari Regen yang dimiliki sama Alter Ego. Tapi buat sekarang dengan Oracle, berarti setidaknya dia akan mencoba untuk mendapatkan Regen HP yang lebih banyak lagi. Untuk menghindari efek life bane dari Hijume-nya. Oke. Bertahan hidup untuk Arlott kayaknya agak cukup
ini ya agak cukup disayangkan. Kenapa? Iya. Armor adalah salah satu hero yang EXP laner yang punya damage cukup besar. Yang pasti trade ya. Yes, tapi lihat di belakang sana. Yasuke udah mulai datang mencoba untuk satu point kill. Masih coba untuk bertahan dengan advance blade. Masuk dari Enoch instant kill. Tertangkap dari sosok Yasuke. Tapi dua. Apakah 3 point kill? Triple kill from Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Maltrigo mendapatkan 9.000 gold difference. No way. Wah, Yasuke! Jungler muda dan 1v1. One by one situation dari top lane. Solo. Yasuke! Permainan manis dari Alter Ego. Yasuke dengan permainan yang cukup bersinar. Bahkan Arvi fokus menuju ke arah West Turret dari bottom lane. 9 menit sudah memecahkan Holy Defense. Battle Red Strike yang sangat manis. Setidaknya membuat pasukan dari tim Alter Ego. Mereka harus berpikir, RRQ masih punya high ground defender. Wow, agresifnya tuh bener-bener punya kalkulasi dan juga mekanik yang mendukung, bro. Wah, iya ini in outnya juga perfect banget menurutku karena balik lagi agro turretnya bergantian. Nino, terus Alek, terus tiba-tiba Yasuke-nya bisa keluar dengan selamat. Jadi balik lagi kalkulasinya benar-benar bermain sekali dari Alter Ego. Yes. SOD bahkan dari Toy tidak menemukan siapapun di sana. Dan cuma dikait aja ini sampai RV-nya bakal hadir di area Lord. Benar. Yasuke memang bisa kita bilang permainannya bukan yang agresif dengan freestyle. Tapi dia presisi dan terukur. Dibuka jalannya, 2 sekarat, dia masuk, dapetin 1 point kill kalau bisa lebih. Kalau nggak dia pasti tarik mundur. Yap. Dan, Wow. dan ini benar-benar player-player muda, mekanik tapi disiplin sih. Mereka nggak yang terlalu overcommit dari tadi kita lihat. Dari Harus- tadi match yang sebelum-sebelumnya Iya. itu kayak memang kayak pemain-pemain muda ini udah mulai sadar kayaknya terlalu nafsu tuh nggak baik. Karena nafsu bisa membunuh kalian sendiri. Wow, tadi kita sempat interview bersama dengan calon CEO masa depan ya. Iya. Tapi buat CEO Kopat yang sekarang akhirnya di timnya punya player funny. Iya. Harusnya dia senyum-senyum tipis sekarang. Oke. Dan kayaknya CEO Kopat harus agak ketar-ketir. Tadi kita lihat calon CEO udah bilang hati-hati ini agresif. Dan Hati-hati 11.000 gold difference. Ya, di menit menuju 11 bahkan ya, belum nyampe 11. Keunggulan yang dipegang sama Alter Ego bener-bener dominasinya total banget. Gimana RRQ bisa mengembalikan keadaan Prof untuk saat ini? Karena peak of power Wah. mereka nggak jalan. Ini cuma berharap Yasuke kabelnya kelewatan, terus mungkin dia tumbang di dalam turret, over, shutdown. Oke. Ya, dan itu harus minimal 3 kali. Tapi lihat di depan sana, dari Lancelot yang gagal ditumbangkan dengan adanya satu kacau telah dikeluarkan Yasuke. Menarik mundur kembali. Dengan informasi yang didapatkan satu babak turret di hadapan teman sudah pasti mereka amankan. Tapi mencoba untuk memaksa lebih. Nino sekalipun bakal coba ditarik dan bakal ternyata itu hanya pin belaka. Hijaume berhasil menangkap karena Idong mendapat keluarga Winter Trust of the Day. Bukan hanya itu target sama mereka. Disoni masuk ke arah base. Fokus ke arah base kami lihat apa yang terjadi. Dan Alter Ego memilih menarik mundur. Lihat zoning yang dilakukan. Bahkan dari sosok Riz harus mengeluarkan Feather Attack-nya di dalam base-nya. Lunet? Oke, Nino mencoba untuk bertahan di depan sana. Tapi Alek! Raging Sandstrom ke arah belakang. Free hit membuat para pasukan dari tim Alter Ego berhasil kehilangan momentum Hijaume. Tapi lihat yang dibalaskan dengan adanya 2 point kill. Wow! Mencoba untuk bisa mengembalikan keadaan, mencoba untuk keluar dari zona nyamannya RRQ. Tapi ternyata Alter Ego udah terlalu mengerikan dengan perbedaan di angka hampir 13.000. Arvi kembali lagi dengan Saman Force-nya. Sunesa karena Soul Out. Dan itu dia tim Jasmine. Idong berhasil membuat shutdown atas sosok dari Yasuke. Base terbuka dengan sangat bebas. Arvi fokus karena base kabel yang mau terjadi dan Alter Ego benar-benar dipaksa untuk mundur. Tapi sayangnya Alter Ego too strong. 12.000 gold difference. The new family ya. The new power.